Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang ingin saya tanyakan, bagaimana bolehkah kita mencintai sesama jenis, lain jenis yang belum dinikahi? Kemudian bolehkah kita berbicara dengan lawan jenis lewat telepon? Apa hukumnya, Buya? Terima kasih. Mencintai lawan jenis sebelum pernikahan. Ketahuilah, kita harus membedakan antara cinta dan syahwat. Satu, syahwat lain, cinta lain. Syahwat itu bisa saja hadir tanpa cinta. Seorang naudzubillah yang diuji Allah dengan menjual dirinya, perempuan itu setiap laki-laki datang diterima, tapi bukan cinta, nggak ada cinta, tapi ada syahwat. Beda, ada syahwat, ada cinta. Cinta adalah indah, dan cinta tidak serta-merta. Maka kita juga perlu, kalau perlu, membuat seminar bagaimana mencintai. Itu ada. Sebab orang salah mencintai juga bermasalah. Jangan sampai berkata bahwa cinta itu nggak bisa dicerna oleh akal. Oh tidak, cinta itu sangat masuk akal. Anda seorang laki-laki tidak mungkin tidak mungkin mencintai seorang perempuan yang dia itu hitam, kelem, jelek, bau, kemudian suka nyakar. Mau bisa enggak? Nggak bisa, karena akal Anda nggak bisa nerima. Dia baunya nggak enak, kemudian suka nyakar, jahat, ngabisin duit, suka nyuri lagi. Mau enggak? Anda mencintai? Nggak bisa, karena akal nggak bisa nerima. Jadi ada proses mencintai itu, adik-adikku semuanya. Maka waspada Anda, siapa yang akan Anda cintai? Jadi proses mencintai itu tidak serta-merta. Ada proses kagum secara umum. Mungkin di kelas kita ada melihat anak kok kagum, sifatnya begini baik. Kagum secara umum. Setelah kagum secara umum baik. Kemudian ada nilai plusnya. Kemudian ada kecenderungan. Kenapa kok dia mungkin? Anda mungkin perhatikan suatu ketika karena digoda oleh setan, lihat matanya, lihat alis, yang lihat hidungnya. Mulai ada namanya male, kecenderungan. Itu belum cintai, belum. Baru setelah itu Anda ingin ngambil keputusan. Coba kalau nggak ada wajahnya, kira-kira Anda mau nggak? Nggak mungkin. Nggak ada orang cinta, aku nggak pernah kenal dia, dari proses. Kemudian setelah itu Anda mau ngambil keputusan. Ngambil keputusan mencintai atau tidak. Makanya ilmu ini penting. Sekarang Anda harus ukur. Orang tiba-tiba senang dan sebagainya, bukan sesuatu pelanggaran syariat. Yang menjadi melanggar syariat adalah melakukan keharaman. Sebab Allah itu menggugah hati seseorang, kadang tidak diduga-duga. Sehingga kalau dalam Islam itu, kalau Anda mencintai seorang wanita, kemudian Allah tiba-tiba memberikan Anda cinta, tapi Anda menahan, aku tidak boleh SMS dengan dia, aku tidak boleh telepon dia, aku tidak boleh membayangin dia, aku tidak boleh ketemu karena dia masih haram kepada aku. Maka ketahuilah, kalau Anda mati dan seperti ini, Anda mati syahid. Ya kan? Mati syahid. Karena hawa nafsunya menggoda, tapi Anda tahan. Mata syahidan. Man mata asyikan, mata syahidan. Mata dalam keadaan cinta kepada seseorang tapi menjaga, maka dia mati syahid. Kok cinta dimuliakan, tapi dengan catatan, lihat, tidak boleh melakukan pelanggaran. Jadi cinta itu indah. Makanya hati-hati kepada siapa Anda jatuhkan cinta Anda. Bahasanya bukan tidak jatuh, bahasanya kan nggak enak, berat-berat, jatuh cinta, panah asmara, hahaha, gitu kan cakep. Jadi Anda hati-hati adik-adikku ya. Jadi kalau mencintai, saya akan beri wawasan bahwasanya pernikahan itu jangan dibangun atas dasar cinta, tapi hendaknya cintamu itu engkau bangun di atas pernikahan. Jadi Anda itu kalau memilih yang benar milihnya, kan Nabi suruh memilih. Memilih itu gimana sih? 1, 2, 3, 4, 5 baru saya pilih. Tapi kalau si cinta dulu, gula Jawa rasa coklat. Kayak apapun tetap aku mau dengan dia, dikasih yang lebih bagus pun pokoknya aku dengan dia. Memang gula Jawa rasa coklat, kata orang yang jatuh cinta. Kan pusing, dikasih yang lebih baik nggak mau, karena akalnya nggak digunakan. Makanya cinta itu betul, khususnya anak masa pubertas, agar tidak mudah terpuruk dalam cinta. Kadang-kadang bingung, kamu cinta kepada dia karena apanya? Nggak tahu ya, cantik juga enggak, baik juga enggak, bingung jadinya. Ada, itulah orang jatuh cinta. Cintanya kadang cintanya buta. Jadi kalau mencintai, asalkan kita masih menjaga, tidak melangkah kepada keharaman, bukan sebuah dosa. Tiba-tiba kita mencintai. Kisah Laila Majnun. Kisah mencintai, cinta tapi ditahan. Aku tidak boleh membayangkan dia, apalagi membangkitkan syahwat dengan maunya. Nah kalau sudah, ini ada lanjut dari pertanyaan. Tanya, gimana kalau saya telepon? Oh tadi sudah mencintai, telepon. Oh nggak boleh, bahaya itu. Kalau telepon biasa wajar. Mau kemana? Besok pengajian wajar. Tapi kalau sudah tadi ada sinyal tadi, awas hati-hati. Bohong kalau tidak berdebar-debar hatinya waktu telepon. Dering telepon tuh jadi berdebar, itu berbahaya. Jadi ketahuilah adik-adikku, jaga hatimu, muliakan dirimu. Jadi kalau memang
Sisi lain yang harus dibuka adalah pintu pernikahan. Mudahkan urusan pernikahan ya. Jadi membangun cinta di atas pernikahan, bukan membangun pernikahan di atas cinta. Yang membangun pernikahan di atas cinta menjadi petualang cinta, enggak nikah-nikah nanti. Tapi yang penting orang itu layak untuk saya nikahi, dan itu lebih enak milihnya. Karena Anda belum jatuh cinta. Wah, sempurna milihnya. Orangnya akhlaknya baik ini. Kalau ditolak tenang aja, podo utuhe. Sama-sama utuh. Kan nyantai, karena Anda belum jatuh cinta. Kalau sudah terlanjur senang ditolak, minum baygon, es krim. Ini kan orang-orang sakit tuh, ada minum baygon, ada tuh orang gila bener itu. Karena cara mencintai sudah gila dia. Makanya perlu punya membangun bagaimana cinta itu, bagaimana mencintai itu. Harus ada ilmunya. Baik, ini harus ada waktunya. Ada kapan? Bagaimana saya mencintai? Pertama itu tadi kaguman, kecenderungan, kemudian menentukan, dan menentukan itu ada hubungan setelahnya. Kalau aku mencintai dia, apa setelah ini? Apa yang harus aku lakukan? Jangan sampai aku tersiksa dalam curiga sepanjangnya. Dia kayak milikku tapi bukan milikku, lihat. Kan? Kayak milikku tapi bukan milikku. Orang tersiksa bener itu. Kayak milikku bukan milikku. Kalau sudah halal qabil nikah, iya oke. Baru setelah itu ngambil keputusan, dan keputusan ada hubungannya dengan setelahnya. Akibatnya apa? Ini harus ada gambaran. Kemudian panjang ceritanya. Tidak cukup aku mencintai hanya urusan dunia saja. Neraka tidak mau. Harus aku mengambil keputusan. Keputusannya itu ada pertimbangan dengan akhirnya. Jadi setelah kita pilih, ngambil keputusan, baru dua berikutnya. Ngambil keputusan, lalu aku mencintai, kemudian kesinambungan cinta sampai di akhirat. Cerdas. Jadi ada 4 marhalah, 1, 2, 3, 1, 2, keputusan, 3, 4 untuk menjaga sampai surga. Itu cinta. Jangan asal ya, anak-anakku, ini terlalu panjang urusan cinta. Jadi hati-hati, kalau sudah mencintai nggak usah telepon, biar mati syahid. Nggak boleh telepon, nggak boleh foto, nggak boleh ini. Biar aku simpan antara aku dengan Allah saja. Nggak boleh menghayalkan dan seterusnya. Itu adalah wala taqrabu zina muqaddimah. Zina adalah pacaran. Kadang naudzubillah, setan tuh pintar bisikkan dengan bahasa-bahasa syar'i. Katanya ta'aruf, padahal pacaran. Katanya kalau sudah telepon manggilnya Abi Umi sudah syar'i. Abi Umi ya pacaran ya, nggak boleh. Abi Umi ada itu. Malaikat mau dibohongi nggak bisa ya. Sudah cukup ya.